Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Nabila Firgawan, NIM 2023-31143 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai Cyber-Enabled Fraud dengan perbandingan antara Indonesia, Inggris, Australia, dan juga Jepang berdasarkan World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2026. Baik, kita masuk ke latar belakang. Yang menarik dari World Economic Forum Global 2026 adalah untuk pertama kalinya, cyber-enabled fraud dan phishing menggeser ransomware sebagai kekhawatiran nomor satu para CEO di dunia. 77% organisasi melaporkan peningkatan insiden dan 73% mengaku diri mereka atau jejaringnya pernah menjadi korban. Ini menunjukkan pergeseran fokus dari resiliensi operasional ke pencegahan kerugian finansial secara langsung. Di sini saya berfokus pada 6 faktor cyber-enabled fraud. Yang pertama itu ada phishing, email atau tanda palsu menyamar sebagai entitas terpercaya. Ada juga mobile banking fraud, malware dan session hijacking pada aplikasi perbankan. Lalu ada phishing, penipuan via panggilan suara yang diperkuat oleh cloning suara AI. Lalu ada social engineering di mana memanipulasi psikologis untuk mendorong tindakan korban. Ada juga smishing, yaitu phishing namun melalui via SMS ataupun WhatsApp. Dan yang terakhir ada phishing, yaitu tautan berbahaya yang disisipkan dalam kode QR. Nah, secara global, jenis fraud yang paling banyak itu dilaporkan adalah phishing, dan smishing, yaitu mencapai sekitar 62%. Secara regional, kawasan Asia Timur dan Pasifik, tempat Indonesia berada, mencapai prevalensi sebanyak 71%. Selanjutnya terdapat AI sebagai pengganda ancaman, di mana kecerdasan buatan generatif menjadi pengganda resiko universal. Di Indonesia sendiri, terjadi kampanye deepfake yang menyalahgunakan citra Presiden Prabowo Subianto untuk menipu korban di 20 provinsi. Bahkan disebutkan eksplisit dalam laporan World Economic Forum sebagai studi kasus global. Nah, di Indonesia sendiri, kerugian akumulatif mencapai 9,1 triliun dalam 14 bulan terakhir. Studi kasus paling representatif adalah kampanye impersonisasi platform pajak Cortex oleh kelompok Gold Factory yang memadukan phishing, impersonisasi, WhatsApp, phishing, dan site loading aplikasi berbahaya. Nah, dalam studi kasus ini terdapat alur serangan kampanye impersonisasi Cortex, di mana yang pertama itu terjadinya data collection, yaitu pengumpulan data wajib pajak menjelang musim pelaporan pajak. Selanjutnya terdapat resource dev, di mana registrasi domain mirip resmi dan pembuatan aplikasi Android palsu. Selanjutnya ada initial access, yaitu WhatsApp impersonisasi, petugas pajak, plus phishing mengarahkan ke tautan aplikasi. Lanjutnya terdapat execution, yaitu korban sideload aplikasi berbahaya. Lalu credential access, di mana malware mengungkap kredensial perbankan dan mencegat OTP. Yang terakhir adalah impact, yaitu pengembalian sesi dan transaksi perbankan tanpa otorisasi. Nah, di sini saya melakukan analisis teknik serangan dengan melakukan pemetaan mitre ATT dan CK pada kasus Cortex, di mana yang pertama itu terdapat sindikat transnasional cybercrime as a service, contohnya adalah kelompok Gold Factory. Nah, dia beroperasi lintas negara termasuk dari scam compound regional. Lalu terdapat pelaku oportunistik, individu atau kelompok kecil yang memanfaatkan kit phishing dan defect murah di pasar gelap digital untuk menyasar korban secara kecil. Lalu terdapat ancaman orang dalam, di mana 20% responden GCO 2026 melaporkan fraud yang melibatkan pihak internal organisasi, risiko yang juga relevan bagi lembaga keuangan Indonesia. Kita masuk ke perbandingan global, di mana saya akan membandingkan Indonesia dengan Inggris, Australia, dan juga Jepang dengan beberapa aspek seperti kerugian di 2026, jumlah kasus, modus dominan, dan juga kelompok rentan. Di sini terlihat bahwa di Indonesia kerugian mencapai 9,1 triliun dalam 14 bulan dengan 432 ribu laporan, dan juga modus dominan yang paling banyak adalah phishing pajak atau bank, dan kelompok yang rentan adalah UMKM dan lansia. Masuk ke Inggris, yaitu fraud dan reimbursement wajib. Terdapat 1,28 miliar euro total payment fraud di 2025. Lalu terdapat 576,4 juta kerugian fraud dengan 248 ribu kasus.
Terdapat juga 66% kasus bermula dari daring, yaitu 17% via telekomunikasi dan sisanya dari kerugian. Dan juga 88% kerugian app fraud in scope di reimburse via kerangka PSR. Lanjut ke Australia, yaitu model data terkonsolidasi multi lembaga. Nah, data di sini digabung dari 5 sumber terpercaya, yaitu Scamwatch, Report Cyber, AFCX, IDCare, dan AISIC. Dengan 26,5% dari total kerugian ditanggung lansia, yang hanya 17,1% dari populasi. Terakhir yaitu Jepang, yaitu Tokushusaigi dan tantangan demografi menua, di mana 324,1 miliar yen. Kerugian gabungan Sokususogi dan SNS Fraud di tahun 2025 merupakan rekor tertinggi. Lalu terdapat 42,9 ribu laporan, yang mana kasus tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NPA. Lalu terdapat 80% korban fraud berusia 65 tahun ke atas, dan juga 1,2 miliar yen, rekor kerugian satu korban per miliar yen di 2026. Nah, di sini terdapat 7 temuan kunci yang ditemukan, yaitu fraud dan phishing menggeser ransomware sebagai resiko global di 2026, lalu juga Gen AI dan deepfake adalah akselerator ancaman lintas negara dan lintas modus. Ada juga kerugian Indonesia tumbuh tajam namun rasio pemulihan dana jauh tertinggal. Selanjutnya kelompok rentan, yaitu lansia dan UMKM, konsisten jadi target utama di 4 negara. Kerangka kelembagaan RI, IASC, dan Satgas Pasti masih tahap awal dibanding UK maupun Australia. Lalu kampanye fraud modern menyerupai kill chain instruksi siber terstruktur. Dan terakhir yaitu sindikat transnasional dan scam compound regional menurut kerjasama lintas negara. Adapun analisis kebijakan pemerintah keamanan siber Indonesia, yang pertama ada Satgas Pasti, di mana 21 kementerian atau lembaga seperti OJK, BI, BSSN, dan lainnya berkoordinasi memberantas aktivitas keuangan ilegal. Lalu terdapat juga IASC, yaitu kanal pelaporan terpadu OJK sejak akhir 2024 untuk pemblokiran rekening lebih cepat. Nah, terdapat kesenjangan yang teridentifikasi, yaitu rasio pemulihan dana rendah, belum ada kerangka reimbursement wajib mengikuti, dan berkoordinasi lintas negara masih bersifat ADHOC, dan tata kelola keamanan AI belum matang di sektor keuangan. Nah, di sini terdapat rekomendasi strategis, yaitu regulator, di mana kajian reimbursement bertahap, konsolidasi data pelaporan nasional, percepat kerjasama regional, bongkar scam compound. Selanjutnya terdapat institusi keuangan, threat hunting berbasis MITRE, ATT, dan CK, MFA tahan intersepsi, OTP berbagi threat in intelligence lintas industri. Selanjutnya terdapat masyarakat dan rentan, literasi digital tersasar UMKM dan lansia, kerangka perlindungan berbasis keluarga ataupun komunitas. Dan terakhir terdapat tata kelola AI, yaitu pedoman keamanan AI sektor keuangan dan publik, standar verifikasi anti-deepfake untuk komunikasi resmi. Adapun tren kemungkinan cyber-enabled fraud di tahun 2026 hingga 2031 atau 5 tahun ke depan, yaitu agentic full AI automation, lalu terdapat konvergensi identitas palsu, lalu sasaran populasi muda, akuntabilitas platform dan telco, yang terakhir kerjasama lintas negara. Demikian presentasi saya mengenai cyber-enabled fraud. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.